Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat teman-teman semua terkait nilai kecil ya, nilai kecil yang menang dalam perankingan. Nah, nanti kita akan lihat terkait skema perhitungannya plus dengan nilai tambahannya. Tapi pastinya kita harus melihat dulu regulasinya teman-teman ya, atau aturan yang menyebabkan sehingga kok bisa nilai kecil ini lolos mendapatkan ranking padahal nilai yang lain juga tinggi. Nah, ada aturannya teman-teman ya. Oke, namun sebelum lanjut admin selalu berpesan di awal video silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja melihat cap mempannya. Pertama kita harus ketahui bahwa dalam seleksi CASN baik CPNS maupun P3K ada istilah NAB atau nilai ambang batas. Nah, kebetulan karena kita bahasnya P3K guru, maka kita buka regulasi di nomor 649 ya, atau cap mempan 649. Karena ini khusus untuk P3K guru. Oke, kita cek di diktum ke-27 kalau tidak salah ya. Oke, diktum ke-27. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, pertama yang kita harus pahami bahwa sehebat-hebatnya, secerdas-cerdasnya peserta P3K tersebut ya, peserta tersebut, dan nilai tertingginya itu maksimal 670. Jika lewat dari 670, maka dipastikan ada kekeliruan. Nah, kebetulan dari 670 ini untuk teknisnya maksimalnya itu 450 sekalipun dia memiliki sertifikat pendidik. Begitu juga untuk mansos, manajerial dan sosiokulturalnya, dari 45 soal ya, dari 45 soal maksimal nilainya itu 180. Itu sudah mentok. Begitu pula untuk wawancaranya maksimalnya adalah 40. Nah, itu nilai maksimal. Dan kita ketahui ada istilah NAB atau nilai ambang batas. Di diktum ke-30, kebetulan untuk nilai teknis di sini untuk per mata pelajarannya itu ada pada lampiran, nanti kita cek. Sekaligus kita nanti simulasikan. Karena tidak dicantumkan di sini karena setiap jabatan atau mata pelajaran itu berbeda, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya untuk mansosnya, nilai ambang batasnya semuanya dipukul rata, apapun jabatan yang dipilih. Yaitu 117. Begitu pula untuk wawancaranya minimalnya atau NAB-nya 24. Kapan minus dari angka ini, maka itu tidak disebut sebagai passing grade. Ingat ya, tidak disebut sebagai passing grade. Nah, kita mengangkat contoh kasus untuk guru kelas pada video kali ini ya. Oke, di sini kita lihat di jabatan nomor 6. Guru kelas, di sini guru kelas jelas sekali bahwa untuk passing grade di guru kelas itu harus 180 minimal. Jadi kalau misalnya 175 itu sudah dipastikan gagal, teman-teman ya. Sudah dipastikan gagal. Nah, bagaimana perhitungannya sehingga bisa nilai kecil kok menang ranking? Nah, kita lakukan simulasinya. Nah, di sini kita melihat ya tabel perhitungan ranking untuk pengisian formasi P3K guru. Dan di sini kita ambil contoh kasusnya guru kelas ya. Guru kelas, kebetulan jumlah formasi yang tersedia di instansi tersebut adalah 3. Adalah 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peserta P3K guru untuk jabatan guru kelas dikatakan passing grade jika dia mencapai nilai minimal 180, mansosnya 117, dan wawancaranya adalah 24. Rekan-rekan ya, baru bisa dikatakan passing grade. Oke, selanjutnya kita lihat di sebelah kiri. Di sini ada tabel, ada nama peserta, ada statusnya, ada nilai teknis, ada afirmasi, ada nilai manajerial sosiokultural, ada wawancara dan nilai totalnya. Nah, peserta yang pertama di sini adalah atas nama Wawan. Kebetulan status beliau adalah P4. Wawan ini pada tes CAT ya, tes CAT BKN, dia itu nilainya adalah 300 dan dia itu tidak mendapatkan afirmasi.
Jadi nilainya tetap 0 atau bisa dikatakan sebenarnya nilainya tetap 300. Manajerialnya dia dapatkan 80, sosiokulturalnya dia dapat 60, wawancara dia dapatkan 32, sehingga nilai total yang didapatkan oleh Wawan ini adalah 472. Dan dia itu ingat kategorinya P4 atau statusnya ya. Nah, selanjutnya di nomor urut 2 ada atas nama Rini. Rini ini kebetulan statusnya dia adalah P3. P3 itu adalah guru negeri yang sudah 3 tahun mengabdi berdasarkan Dapodik. Nah, pada saat tes, Rini ini mendapatkan nilai teknis 250 karena dia memiliki sertifikat pendidik, sehingga nilainya di sini adalah 450. Dan secara otomatis nilai 250 ini sudah tidak terhitung lagi, teman-teman ya. Karena yang dihitung adalah nilai afirmasi serdiknya, yaitu 450. Nilai maksimal dari kompetensi teknis yang kita lihat tadi di Kepmenpan. Manajerialnya dia dapat 78, sosiokulturalnya 69, wawancaranya 35, sehingga nilainya di sini 632. Di nomor urut ketiga ada atas nama Ali. Status beliau adalah P2, nilai teknis adalah 225, dan dia tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, tapi dia itu masuk dalam kategori P2, teman-teman ya. Manajerialnya 78, sosiokulturalnya 77, wawancaranya 38. Total nilainya adalah 418. Selanjutnya ada Ayu. Ayu di sini nilainya ada statusnya P4, nilainya ini nilainya cukup tinggi, ada 400. Berhubung dia juga memiliki sertifikat pendidik, sehingga nilai totalnya menjadi 450 di teknis. Jadi kita fokusnya di sini, teman-teman ya, karena ini adalah nilainya 450. Nah, selanjutnya manajerialnya 86, sosiokulturalnya 64, wawancaranya 31, dan totalnya 631. Nah, setelah seperti ini, teman-teman ya, jika kita lihat sekilas, semuanya itu mencapai passing grade. Semuanya mencapai passing grade atau nilai ambang batas. Nah, selanjutnya dilakukan perankingan. Kebetulan yang dibutuhkan di sini hanya ada 3 guru kelas. Nah, berdasarkan aturan dari Kepmenpan RB dan juga dari Kemendikbud, bahwa yang didahulukan itu urutan pengisian formasi. Jadi dari 3 formasi ini diurut. Yang pertama itu adalah P1. Karena di sini tidak ada P1, kita langsung ke P2. Sisa formasi dari P2 adalah P3. Sisa formasi dari P3 adalah P4. Nah, di instansi anggap saja ini instansi A ya. Di instansi A ini kebetulan P2-nya yang mendaftar sebagai guru kelas cuma ada 1 orang, ini atas nama Ali. P3-nya ada 1 orang juga atas nama Rini, dan P4-nya ada 2 orang. Jadi ada 2 orang yang memilih jabatan guru kelas, yaitu Wawan dan Ayu. Nah, selanjutnya kita lihat nilai masing-masing peserta, karena di sini sudah jelas ya aturan pengisian formasi, urutan pengisiannya. Secara otomatis di sini yang berhak pertama kali mengisi formasi adalah Bapak Ali. Meskipun dengan nilai kecil, meskipun dengan nilai kecil hanya 418, tapi beliau itu ranking 1. Selanjutnya kita lihat yang peserta kedua yang berhak mengisi formasi, karena masih ada sisa formasi 2. Dan di sini kita bisa melihat hanya ada 1 orang juga, yaitu Rini. Nah, Rini di sini dia adalah P3, dan kebetulan juga nilainya di sini adalah 632, dan Rini ini adalah peringkat kedua, teman-teman ya. Dan peringkat ketiga adalah atas nama Ayu. Nah, jadi di sini yang mengisi formasi adalah Ali, Rini, dan Ayu. Dan untuk Wawan itu tidak kebagian formasi, karena formasi yang tersedia hanya ada 3 formasi. Beda lagi seandainya 4, maka semuanya akan masuk atau lolos mengisi formasi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah benar bahwa urutan dalam penempatannya seperti ini, teman-teman ya, yaitu dari P2, P3, dan P4. Nah, kita bisa lanjut melihat lagi buktinya ya, kita melakukan pembuktian. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan alur seleksi P3K guru, teman-teman ya, dan ini kita bisa lihat
di bagian urutan pemenangnya. Nah, ini adalah urutan pemenang. Di sini yang pertama adalah diisi oleh pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 yaitu dengan peringkat terbaik kuota formasi. Dan tadi kita melihat bahwa untuk P1 ini tidak ada, teman-teman ya. Nah, ini tidak ada. Jadi kita lanjut di P2. P2 di sini adalah peringkat terbaik kuota formasi. Peringkat terbaik kuota formasi. Artinya sebenarnya THK2 ini bisa bersaing sesama THK2, tapi karena di guru kelas tadi pada instansi A hanya ada satu THK2 atau P2, makanya secara otomatis dia yang mendapatkan formasi. Jadi setelah P2, maka akan dicek lagi nilai dari peserta P3 karena masih ada sisa formasi. Setelah dari P3, tadi sudah kita lihat ada atas nama ini, lanjut ke P4, dan P4 ada 2 orang, dan pastinya akan dilihat nilai ambang batasnya, teman-teman ya. Dan dua-duanya lulus, namun yang dipilih adalah peringkat terbaik kuota formasi, dan yang lulus tadi adalah nama Ayu. Sebenarnya untuk P3, untuk P2 itu tidak perlu lagi mencapai sebenarnya nilai ambang batas. Tidak perlu, rekan-rekannya, mereka hanya langsung dilihat nilai totalnya dan dilakukan perankingan. Tapi karena tadi masing-masing cuma ada satu peserta, sehingga langsung saja mengisi formasi. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ini aturan pengisian formasi, yaitu P2, P3, dan terakhir P4. Jika tidak ada P1-nya. Oke, mungkin bisa dipahami, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.